Silakan, Rida Pina. Mau mendiskusikan apa? Silakan. Bapak, saya mau mendiskusikan yang kemarin bab 1. Boleh, silakan. Apa revisiannya kemarin? Masih identifikasi masalah, rumusan masalah. Boleh, silakan tampilkan. Bapak, ini nggak bisa share screen. Kayaknya cuma host aja yang bisa. Ini Pak, diidentifikasi masalahnya. Silakan, apa masukan dari Bapak? Revisinya apa? Kemarin kan masih ada yang kurang. Nah, terus jadinya diganti sekarang identifikasi masalahnya. Masih ada siswa yang kesulitan dalam menggunakan media pembelajaran online, kurangnya pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan kooperatif, sulitnya memahami materi. Yang kedua, guru tidak bisa menjelaskan secara maksimal, kurangnya tanggung jawab, minat, dan motivasi belajar siswa, orang tua kurang piawai dalam menggunakan gawai. Ya, rumusan masalahnya, apa dampak pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa? Terus yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi efektivitas hasil belajar siswa selama pembelajaran online diberlakukan? Terus? Apa lagi? Udah. Istri. Terus yang selanjutnya apa? Udah selesai bab satunya? Ya, ini bab satunya. Bab duanya udah selesai? Sebenarnya udah Pak, cuman kan kata Bapaknya harus nyari teori utamanya. Jurnal utama. Nah, saya tuh belum terlalu banyak nemu jurnal utamanya, Pak. Jadi masih cari-cari teori lagi gitu, buat nambahin bahan lagi. Sambil berjalan aja. Iya. Jalan, silakan dilengkapi jurnal-jurnal referensinya. Maksimal 10 tahun terakhir, berarti dari tahun 2011. Oh, jadinya 10 tahun, Pak? Usahakan. Ya, kalau bisa 5 tahun terakhir, kalau bisa. Kalau nggak ada, 10 tahun terakhir. Kalau bisa. Oh, ya. Baik, Pak. Iya, soalnya kebanyakan masih nemu yang 2011, kayak gitu-gitu, Pak. Terus apa lagi? Silakan. Saya udah Pak, cukup segitu buat bab satunya.
Bab 2-nya coba tampilkan. Bab 2-nya bagaimana? Ini bab 2-nya. Itu udah pakai Mendeley belum? Coba klik itunya. Udah. Udah ya? Udah. Ya, si Hamidnya itu udah belum? Jadi semua itu harus menggunakan Mendeley ya? Iya, Pak. Jurnal yang akan dikajinya apa? Udah di list belum? Jurnal yang mau dianalisisnya. Rapot, Pak. Sudah di list belum? Jurnal yang mau dianalisisnya. Rapot siswanya lagi minta datanya ke wali kelas. Dan anaknya. Sudah dibimbingkan ke pembimbing 1, bagaimana masukannya? Belum, Pak. Belum, Pak. Baru hari ini bimbingan pertama sama dosen pembimbing 1. Ya udah, tinggal bimbingkan saja. Sekalian Pina siapkan bab 3-nya. Gitu. Jadi sambil bimbingan bab 1, bab 2, siapkan bab 3-nya. Seperti itu ya. Ya, bab 3-nya juga udah bikin sih, Pak. Cuman nggak tahu bener, nggak tahu salah. Konsep dulu aja, si bab Ya. 3-nya. Iya, Pak. Jadi ketika nanti masukkan ke pembimbing 1, revisi, bab 3-nya udah selesai. Oh, iya, iya. Gitu. Berarti yang tadi bab 1-nya udah agak membaik gitu, Pak. Bapak nggak ingat masukannya apa saja? Kita harus dibuka lagi. Bapak buka lagi video sebelumnya apa saja. Harus dibuka lagi video rekaman sebelumnya. Jadi yang jelas di latar belakang masalah itu harus jelas, tercantum dari mana sumber masalah. Itu harus jelas. Coba lihat sumber masalahnya dari mana dia, di latar belakang. Ini, Pak, berdasarkan observasi salah satu sekolah dasar di Bogor, faktanya masih banyak yang mengalami kendala. Iya. Ada berapa masalah yang akan diajukan? Harus jelas. Masalahnya ada berapa? Nah, nanti sudah masalahnya udah ada, solusinya mau apa, tujuan penelitiannya apa, rumusan masalahnya apa, manfaatnya apa, itu harus jelas.
harus bisa menjelaskan gitu. Kalau solusi dimasukin ke rumusan masalah itu nggak, Pak? Solusi. Iya, maksudnya kan ada rumusan masalah. Nah, terus kayak misalnya di rumusan masalahnya solusi apa yang terbaik misalnya kayak gitu, Pak, untuk pembelajaran online misalnya kayak gitu, atau nggak usah nanti aja di penutup. Bukan solusi itu mah untuk mengetahui, menganalisis solusi terhadap masalah yang ada. Jadi kita kan belum tahu ya solusinya. Berarti kalimatnya apakah cara yang efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran daring, mungkin gitu. Bagaimana dan apakah bagaimana solusi yang terbaik untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan proses pembelajaran daring. Berarti nanti di identifikasi masalahnya juga ditambahin, Pak, poinnya ya? Disesuaikan, jadi harus ada keterkaitan antara masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian teorinya menyesuaikan dari kajian yang akan kita lakukan. Misalkan mengetahui tentang pembelajaran online, bagaimana kajian teorinya. Hasil belajar, bagaimana efektivitas, itu harus dikaji. Harus diketahui teorinya bagaimana. Untuk mengetahui bahwa yang kita lakukan berdasarkan teori-teori yang berlaku. Teori dari para ahli sebelumnya. Jadi kita itu melihat dan membuat sesuatu yang baru dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya sudah sampai mana? Misalkan kalau Bapak meneliti tentang vaksin, atau misalkan meneliti tentang alat pengetes COVID, misalkan. Nah, yang paling canggih kan yang Bapak ketahui sekarang itu PCR, PCR. Bapak menemukan misalkan tes COVID cuma pakai alat pendeteksi, cuma di scan gitu si tubuh, jadi ketahuan. Itu kan lebih canggih. Jadi Pina harus mengetahui penelitian ini ada nggak sebelumnya yang meneliti seperti itu. Nah, kalau ada sudah sampai mana? Jangan sampai meneliti yang sudah diteliti. Seperti itu. Jadi kita melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu idealnya, Pina. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Pina, silakan. Saya Rida, Pak. Rida. Udah, Pak, cukup. Bapak, saya nggak bisa ikut lama-lama soalnya langsung bimbingan ke dosen pembimbing 1 sekarang. Boleh nanti saudarakan saja ke pembimbing 1, ini yang sudah selesai, sudah pakai Mendeley, gitu. Mungkin ada masukan, nanti ikuti aja revisi dari pembimbing 1 ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Disiapkan bab 3-nya ya. Iya, Pak, baik. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya.
Ina, Melani, Pina. apa dulu? Silakan. Pina dulu boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Pak, hmm, ada nggak, Pak? Oh, udah ada ininya. Boleh, silakan Pina. Ini, Pak, kemarin kan udah bimbingan sama dosen pembimbing 1. Terus ada revisi juga, Pak. Sebenarnya Pina tuh mau nanya, Pak. Kalau judul boleh bisa diubah sedikit nggak, Pak? Itu mah bagaimana kesanggupan Pina. Intinya Ya. silakan disesuaikan dengan judul masukan itu. Pina sanggupkah menyelesaikan sampai akhir gitu. Iya, Pak, ini kan awalnya judulnya analisis pembelajaran daring berbasis media animasi. Nah, sama Pina tuh dihapus pembelajaran daringnya, jadi analisis penggunaan media animasi terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar. Tapi pelaksanaannya mau daring gitu. Pelaksanaannya. Kalau campur gitu bisa nggak, Pak, di dalamnya? Jadi antara daring sama nggak daring. Boleh, silakan. Jelaskan aja nanti di dalamnya bahwa penelitian ini, pengambilan datanya dilakukan secara daring, atau secara online, atau secara offline. Nanti di dalamnya, dalam pembahasannya, dalam teknik pengambilan data, nanti jelaskan bahwa Pina melakukan pengambilan datanya secara online dan offline. Bisa seperti itu. Boleh ya, Pak. Ya, Pak. Soalnya sama Pak Dais, Pak, kayak masalah di latar belakang aja harus ditunjang 6 sumber. Terus definisi tiap begitu harus ditunjang sama 6 sumber, Pak. Jadi kebanyakan. Sama Pina dihapus aja daringnya. Boleh, silakan. 6 sumber Ya. kan mudah mencari. Sekarang kan literaturnya banyak di internet. Ya, Pina mau mencari, membaca, memahami. Kadang-kadang siswa itu suka tidak mau membaca, tidak mau memahami, tidak mau mencari literatur yang ada di internet, padahal tinggal searching aja keywordnya. Misalkan media animasi banyak kok di Google Cendekia atau Google Scholar, keywordnya media animasi banyak. Kan media animasi juga kayak Pautur yang kayak gitu juga masuk media animasi ya, Pak? Audiovisual. Iya. Audio. Jadi kalau ngambil pengertiannya dari situ boleh nggak, Pak? Maksudnya antara
ciri-ciri misalnya kayak gitu, Kak? Ya kan media animasi itu salah satu nanti itu. Tinggal nanti literaturnya dari siapa. Asalkan ada literatur yang menjelaskan media animasi itu diperbolehkan. Oke, Jadi baik, Pak. nanti segala apapun yang ada di skripsi ini harus jelas. Dia dasarnya dari siapa, pengutipannya dari siapa. Iya, Pak. Bapak ini kan minggu kemarin Pina nggak ikut ya, yang bab 1. Ini bab 1-nya, latar belakangnya. Ini kan udah dibimbingkan lah dengan Bapak ya. Udah, cuman Masukannya apa waktu itu kan kemarin? direvisi. Apa masalahnya kurang jelas. Kemarin juga sama dosen pembimbing 1 kurang jelas, tapi udah diperbaiki sih, Pak. Nggak, maksud Kayak Bapak perbaikannya yang mana gitu? Tunjukkan apa masukannya, apa ya, perbaikannya yang mana gitu. Bapak. yang sama Bapak teh. Lebih ke mendeley sih waktu itu, Pak. Belum mendeleynya kan, belum dimasukin. Terus eh di latar belakangnya sih masalahnya belum nampak, kata Bapak teh. Sama masalah itu, Pak. Nggak sampai beres. Ya, belum nampaknya mana revisian yang nampaknya. Ini Pak, jadi tetap nah, ini perbaikannya, Pak. Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi pada peserta didik terkait motivasi belajarnya. Masalah yang terjadi yaitu motivasi belajar Kayaknya peserta Bapak didik. teh pernah cerita ya, bisa dilihat Pina di video sebelumnya. Biar tidak diulang-ulang seperti itu. Bapak teh pernah menceritakan, Bapak sengaja memvideo ini tuh supaya mahasiswa ketika merevisi bisa melihat videonya seperti itu. Ya, Pak. Bapak Saya kemarin teh udah 2 kan kali bilang bahwa masalah itu harus jelas, diambilnya dari mana. Coba lihat video sebelumnya. Harus ada kalimat, misalkan berdasarkan observasi yang saya lakukan, itu harus ada. ini nih, Pak. Nah, kan kemarin gitu, cuma waktu sama dosen pembimbing 1 katanya, jadi di sini tuh kita teh nyebutin dulu, masalahnya dari 6 sumber ya, Pak. Seperti ini, eee, seperti yang dikatakan oleh Dia Santi dan Yulia Ayriza, masalahnya tuh motivasi belajar rendah. Pokoknya masalahnya tuh kita tuh harus ngutip dari 6 sumber. Hmm. Masukannya tuh, Pak. Udah 6 sumber baru kita simpulin. Jadi ini kesimpulannya, Pak. Ya berarti itu Kalau mah ada gini, berdasarkan artikel yang saya analisis, gitu. Berarti ininya bukan dari uraian permasalahan ya, Pak? Kayaknya itu mah udah ada di video sebelumnya. Jadi dilihat aja itu mah. Ya. Jadi kayaknya Pina nggak melihat video bimbingan sebelumnya, itu harus jelas. Misalkan kalau dari observasi harus ada kalimat berdasarkan observasi yang saya lakukan. Kalau misalkan berdasarkan analisis jurnal, berdasarkan analisis jurnal yang saya lakukan, apa jurnal-jurnalnya. Itu udah dibahas, bahkan Bapak udah video 2 kali kalau nggak salah. Minggu Nah, kemarin Vina nggak ikut. Ya, video Pak, maaf sebelumnya. nggak lihat videonya. Ya, Iya. lihat aja. Terus mau minta masukan juga, Pak. Kan di latar belakang tuh kata dosen pembimbing 1 ya, Pak, harus ada masalah.
Udah 6 sumber, terus ditunjang sama obatnya. Obatnya kayak model media video animasi ini 6 sumber. Terus ditunjang lagi kelebihan si media video animasi ini, Pak. Selanjutnya penelitian terdahulu. Nah, kalau penelitian terdahulu, Itu nggak pakai misalnya Mendeley ya? Yang apa? HLM itu nggak pakai Mendeley ya? Ini udah, tapi Nah, dia ada gunakannya, yang ini, ada yang enggak. Harusnya HLM titik ya, Pak? coba lihat yang itu yang nggak ada halamannya. Ini, Itu yang itu. Enggak, yang itu tuh, yang Sobron Sobron. 19. Ini, Berarti itu teh ada yang pakai apa, ada yang pakai enggak ya? iya. Stylenya beda-beda itu. Iya, apa belum di ini? Stylenya pakai apa 6. Iya, Pak. Ini baru revisi, Pak. Belum direvisi lagi ke Mendeley-nya. Gunakan apa 6 semuanya. Ya, Ubah aja langsung bisa itu mah. Sok. Reference. ini lama. Style. Iya, Pak. Apa 6. Nah itu. Nah itu yang pakai halaman itu pakai apa 6. Kontrol A coba. Ya semuanya menyesuaikan. Apa 6. Berubah nggak dia? Belum, Pak. Atau klik yang halaman itu. Yang ada halamannya tuh. Ini, Pak. Klik apa 6 coba. Nggak berubah. Klik bagian yang mau diubahnya. Ubah ke apa 6. Nggak berubah, Pak. Itunya nggak diklik ya, si stylenya ya. Belum dibuka ke filenya. Stylenya diklik, Neng. Halo, kedengaran suara Bapak? Iya, Pak. Ini mau dibuka dulu. Ini pakai laptop, pakai HP ini? Laptop, Pak. Hah? Pakai laptop. Nah itu, ya, yang itunya diklik. Sudah? Udah diklik yang ininya, Pak. Ya, stylenya ganti gitu si Bapak. Udah, tetap tapi nggak berubah, Pak. Ya berarti di Mendeley-nya ada yang salah itu teh. Ini manual Mendeley-nya atau gimana? Coba ke bawah di daftar pustakanya. Manual. Coba di daftar pustakanya, klik itunya. Belum, ininya juga judulnya nggak semua ini, Pak. Terus database-nya open Mendeley, coba tuh.
Harus diganti itu database-nya. Ini Pak. Kelihatan sama Bapak itu. Itunya, share screen-nya. Bentar, Pak. Database yang ada di Mendeley-nya itu harus diubah. Harus dikecilkan itu. Harus diulang kembali. Terus diubah ya Pak? Semua? Baru share screen Word. Share screen Mendeley-nya. Oh iya. Bentar Pak. Loading Pak, sebentar. Nah, nanti di database-nya itu kecil-kecilin itu judulnya. Jadi pas di copy paste atau pas ini Gimana? Jadi ya Pak. Ada nggak Pak? nah itunya ganti si datanya, database-nya. Iya ya Pak. Yang besar itu kecilin. Yang besar itu. Oke, nanti aja itu mah. Oh, nanti ya Pak. Kita di belakang ya. Sok apa lagi? Pokoknya itu ada kesalahan penggunaan Mendeley itu. Satu kesalahan
Halo, Pina. Iya, Pak. Nah, Bapak contohkan ya. Pertama itu yang mesti betul itu, misalkan nih yang punya Bapak nih. Nah, itu jangan asal-asalan. Nah, kelihatan nggak, Pina? Mendeley Belum, Pak. Bapak. Udah. Nah, ini jangan asal-asalan nih. Nah, ini jangan asal-asalan. Nah, judulnya itu harus betul. Harus besar, kecil, ini. Jangan asal dikopas simpan di sini. Iya, Pak. Harus disusun dulu. Ini apa jurnal, siapa pengarangnya, terus jurnalnya dari mana, tahunnya, abstraknya, itu harus dicek, URL-nya, lalu yang lainnya. Jadi ketika ini, nah, misalkan Bapak mau citasi, ya, Bapak juga ini teh lagi buat artikel, Pak Teh. Bapak Teh. Nah, misalkan ini ya, misalkan Bapak mau citasi di sini, contohnya ya. Contohnya, misalkan. Jadi harus database-nya harus bagus dulu. Kenapa ada yang besar, ada yang kecil? Karena yang punya Pina, dia database Mendeley-nya nggak bagus nyusunnya. Misalkan ini, misalkan ya. Insert citation. Misalkan ngambil aja ya yang punya siapa. Misalkan yang punya Rizky Sardiman misalkan. Rizky ya. Site misalkan ya. Nah, harusnya gini, apa 6 tuh? Bisa terlihat, Pina? Kelihatan, Pak. Nah, nggak ada halamannya, apa 6 mah. Berarti ada yang salah ketika ngeklik ini nih, apa 6 edition. Nah, yang Pina mah ada halaman. Nah, nanti otomatis ke sini Rizkia, nah yang ini nih. Nah, dia kan nyusun, tuh kan rapi. Tuh, ini nggak ada yang besar karena kalau tadi Pina kenapa ada yang besar karena di Mendeley-nya Pina asal ngedatanya. Itu harus diketik ulang, harus dirapikan kembali.
Bapak, menurut kalau misalkan contoh artikelnya ngambil dari skripsi Kak yang lain, terus dimasukin ke Mendeley, itu boleh? Boleh, silakan. Berarti itu Jadi masuknya database-nya ke diketikkan lagi. berarti masuknya itu ke bukan ke tesis berarti masuknya itu. Persisnya. Sitipnya tesis. Tapi sekarang mah ada lebih baik ke jurnal. Sekarang mah lebih baik ke jurnal, ke buku, boleh aja ke skripsi juga. Berarti di sana tesis yang dipilih. Ya kan kalau misalkan nyari yang misalnya kelebihan video animasi gitu, masih kurang dari jurnal, ada dari skripsi tapi menurut para ahli tapi dikutip lagi gitu bisa nggak? Jangan cari-cari aja ahlinya. Iya. Misalkan ahlinya teh Melani, misalkan di dalam skripsi Bapak Melani dalam Taufikullah Dahlan, nah jangan gitu, udah aja cari yang Melaninya, jurnal Melaninya, searching di Google. Nah, kalau jurnal mah pasti sekarang mah ada online-nya. Jadi jangan dalam, jadi itu mah mengutip Melani, tetapi dalam skripsi Taufik. Gitu. Ya udah aja kutip Melani-nya aja langsung. Ya, Gitu. Pak. Mudah sekarang mah ada di internet banyak, tinggal mau nyarinya aja. Tapi susah Pak yang video animasinya. Banyak kok, Cik, Bapak contohkan ya. Yang video animasi aja gitu Pak. Cik, Bapak contohkan ya. Kayak karakteristik video animasi gitu Pak. Kan Google Cendekia. Ini Bapak share screen ya. So, mau cari apa? Mau cari tentang apa? Sintak Pak. Mau cari tentang apa? Karakteristik video animasi Kata atau kuncinya video animasi. Animasi. Banyak. Ini banyak video animasi. iya Pak. Tinggal downloadan satu-satu. Misalkan kalau Vina ingin nyari karakteristik, berarti di dalam artikel-artikel ini Harus dibaca dulu semua. baca dulu. Emang gitu kendala mahasiswa itu selalu malas mencari artikel, malas membaca, dan malas memahami. Bapak paham kok. Pengen jadi di copy, pengennya kayak gitu. Itu harus diubah. Ya, baik, Mau Pak. membaca, misalkan satu hari baca 10 artikel. Emang gitu kendalanya, tapi pengennya udah jadi. Ini banyak kok video animasi. Iya Pak. Nggak mau nyari, pasti ada di sini tentang karakteristik video animasi. Nanti cari kata-kata yang lainnya. Terus ini Pak, apa katanya di landasan teori, kata Pak Dais harus ada sintak penggunaan video animasinya. Hari Sintak itu itu juga. bukannya ini apa? Tinggal dibuat sintaknya langkah-langkah dalam menggunakan video animasi. Misalkan video animasinya mau bentuk apa? Misalkan bentuk MP4. Langkah-langkahnya gimana? Misalkan video animasi dalam YouTube. Misalkan Pinate ngupload videonya di YouTube. Langkah-langkahnya gimana? Buka dulu YouTube-nya. Siapkan apa gitu maksudnya. Jadi bukan kita yang bikin kan Pak, atau tapi harus 6 sumber kata.
Ya, nyari dulu, itu kan usaha dulu. Ya Allah, Pak. Nyari dulu, kalau udah ada, kalau nggak ada berarti kita buat. Kalau nggak Iya, ada, udah nyari nih, akan udah berbuat. kita buat aja langkah-langkah melihat video animasi di YouTube. Ya. Gitu. Landasan teori sama Bapak kan mau minta apa saran masukannya gitu dari Bapak. Kan Pina dari setiap definisi, setiap pengertian atau apapun harus didukung sama 6 sumber. Nah, itu tuh berarti Pina ngutip dulu kemudian di akhir disimpulin baiknya kayak gitu atau misalkan Pina ngutip satu jelasin gitu atau gimana, Pak? Tergantung, sekarang tergantung kebutuhannya. Misalkan mau dijelasin dari tiap-tiap artikel itu bisa. Sekarang misalkan berdasarkan topik Pina, Melani mau disejalankan bisa. Tergantung gaya Pina mau kayak gimana pengutipannya. Apa kamu satu-satu dianalisis? Takutnya harus di satu-satu dianalisis baru nanti disimpulin gitu. Tergantung itu mah tergantung gaya pengutipan Pina mau kayak gimana. Misalkan. Kalau yang sejalan mah ya udah tinggal satukan saja. Misalkan mau topik Pina, Melani tahun sekian mengatakan kalau yang sejalan mah boleh. Atau mau satu-satu dianalisis. Berarti kan kalau satu-satu dianalisis berarti kan ada keunikan tersendiri di tiap artikel itu. Oh, kayak gitu boleh. Itu mah gaya masing-masing, yang penting konsisten. Mau satu-satu boleh, mau dilanjutkan boleh. Sesuaikan dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Misalkan kita terlalu tipis nih, skripsi kita, kan skripsi itu usahakanlah jangan terlalu ini, misalkan isinya aja ya, misalkan idenya 100 halaman, misalkan isinya aja. Ternyata Pina baru 50 halaman, misalkan, atau baru 60 halaman, ya udah, berarti nanti menganalisisnya per artikel. Disesuaikan sama kebutuhan aja Pina itu, jangan pusing-pusing. Pak, kalau di landasan teori di bab 1 dari variabel X sama Y-nya itu berbeda, Pak. Misalnya kalau misalkan variabel X pengertian, karakteristik, tujuan yang kayak gitu harus sama dengan variabel Y atau masing-masing ada yang beda, Pak? Maksudnya ini lagi membahas metode penelitian atau gimana maksudnya? Bab 1, Pak. Tapi setelah bab 1 kan ada landasan teori. Nah, poin-poin variabel X sama Y di landasan teori itu harus sama. Variabel X sama Y apa maksudnya? Bapak kurang paham. Oh, ini kayak ini Pak. Di kajian teori ada variabel X sama variabel Y, maksudnya apa maksudnya? Landasan teori Pak, video animasi sama motivasi belajar berarti Pak. Itu Coba motivasi tampilkan maksudnya gimana? Bapak kurang menangkap. Ada variabel X sama Y di kajian teori, maksudnya apa? Maksudnya gini Pak, kan kelihatan nggak Pak? Nah, kemarin kan mana sih landasan teori? Di sini Pak, kan kata pada isnya berarti video animasi Pina tuh variabel X-nya itu video animasi. Kalau variabel Y-nya motivasi belajar. Nah,
poin-poin Cuma berarti dalam kata Bapak itu mah metode penelitian maksudnya, bukan landasan teori. Bapak. Bapak nanya tadi lagi ngebahas metode penelitian, lagi ngebahas kajian teori. Itu mah metode penelitian berarti. Itu mah berarti poin-poin ilmiahnya. mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Iya. Kekurangan gitu ya, Kayaknya Pak. Bapak teh bingung tadi teh. Kok kenapa Gimana kajian ini teori? jelasannya? Ini Bapak harus lihat, Oh iya, itu mah metode penelitian, itu mah. lihat coretan-coretannya. Kan susah sih kalau nggak dilihatin coretannya. Bukan nggak ini pindah-pindahnya belum memahami dengan Iya, baik. Pak. Nah, pada metode penelitian ada variabel independen, ada variabel dependen, ada yang mempengaruhi, ada yang dipengaruhi. Seperti itu. Iya, Pak. Yang mempengaruhinya mana? Pendekatan yang mempengaruhi kemampuan atau kemampuan yang mempengaruhi pendekatan, gitu maksudnya itu. Iya. Apa metode penelitian itu? Ini berarti Berarti pendekatan yang menggunakannya apa, pembelajaran apa, kemampuannya apa yang akan diajukan. berarti kan kata tadi Pina disuruh ini dulu ya Pak, pendekatan penelitian pengertiannya cari 6 sumber. Baru di akhirnya Pina ngejelasin Pina tuh pakai apa ini teh Nah, itu pendekatan nggak boleh, itu pendekatan penelitian yang dikutip dari, nah nggak boleh kayak gitu. yang mana Pak? Nah, Hayati. Nurhayati. Ini ya Pak. Nggak boleh ini ya. Ya udah, jangan dikutip dari, berarti harus cari arti Karina Hayati. Hayati ya Allah Pak. Itu aja Pak. Kayaknya Pina itu kurang baca kayaknya. Kurang baca, kurang diskusi. Jadi bagusnya banyak membaca. Nah, kita semakin banyak membaca, banyak pengalaman. Seperti itu. Soalnya yang ini Pak, jadi curhat ya Bapak, mohon maaf. Berat dicari 6 sumber tiap definisinya Pak. Jadi keburu puyeng gitu Pak. Nah, Bapak contohkan tadi, tinggal clue-nya aja. Misalkan video animasi, klik. Bukan berat. Pina mah malas. Malas kata malas mencari, malas membaca, malas memahami. Itu bukan berat, malas itu mah. Mudah kok, udah Bapak tunjukkan tadi kan video animasi, tinggal download. Mencari sumber-sumber lagi sama kata-katanya perbaiki ya Pak. Kami Mendeley. Menilainya itu salah, itu harus diperbaiki lagi tuh. Nggak ada halamannya dia. Diperbaiki semua. Harus disusun ulang itu. Disusun ulang. Ya, udah itu aja Pak. Nanti siapkan. Apa tidak kontak dengan pembimbing satu. Silakan mengikuti masukan pembimbing satu. Inginnya bagaimana? Disesuaikan dengan Bapak membantu. Nah, seperti itu. Referensi itu banyak sekarang. Nggak terlalu sulit. 6 sumber itu mudah kok. Tinggal klik video animasi atau karakteristik, juga scholar, itu nanti akan banyak. Misalkan kalau di Indonesia kesulitan, berarti harus pakai bahasa Inggris. Misalkan kalau video animasi apa? Animation video. Nah, gitu. Yeah. Jadi kalau jurnal Indonesia nggak ada, cari jurnal yang ada di luar negeri pakai kata kuncinya bahasa Inggris. Seperti itu. Bapak juga lagi buat artikel dari pagi. Buat artikel menggunakan Mendeley. Enak pakai Mendeley. Jadi kita masih banyak yang bisa dieksplor di Mendeley. Kita bisa menandai kutipan kita dalam artikel.
seperti itu. Bermanfaat lah menggunakan Mendeley. Gitu Pina. Kata Bapak mah siapin aja sampai bab 3. Gitu. Tapi rapih kan, tadi belum rapih kelihatannya. Iya. Bapak bab 2-nya harus lebih banyak dari bab 1, 13 sumber. Iya, nggak jadi masalah sumber mah. Jadi Pina itu udah pusing ketika mendengar sumber. Soalnya Nah, intinya bukan soal banyak atau tidaknya sumber, dibaca atau enggak gitu. iya. Kebanyakan banyak kesimpulannya aja. Maksudnya enggak, sama Pinanya dibaca enggak gitu si artikel itu. Kalau dibaca mah ada mudah. Iya, Pak, bacanya cuma kesimpulannya doang. Jadi Pina itu udah pusing ketika mendengar harus 6 sumber. Padahal intinya kita harus membaca 6 literatur lalu kita simpulkan pada skripsi kita. Itu kenapa nggak rapi si skripsinya karena belum dibaca, yakin? Kalau udah dibaca masih rapi. Kalau dibaca satu persatu. Nih, Bapak izin share screen ya. Ini artikel Bapak yang Bapak buat dari pagi. Karena udah Bapak baca, tiap kata Bapak baca, dipahami. Pasti rapi. Abstraknya dibaca, tulisannya, titik komanya, pendahuluannya. Kalau orang yang artikel motivasi enggak? Motivasi kan tinggal cari aja. Iya. Di Bapak Scholar, maksudnya Bapak bikin enggak? tentang motivasi. Iya. Cari aja di Scholar Bapak, ada nggak tentang motivasi? Kalau nggak ada, berarti nyari dari orang lain. Cari aja di Google tadi apa motivation. Ya, di Scholar. Banyak tuh motivasi. Motivasi itu aja, motivasi belajar, searching. Banyak tuh. Tentang motivasi. Nanti kutip. Masukkan ke Mendeley. Nah, ini tentang motivasi banyak. Bacaan dari tiap kata, baca. Titik komanya. Kalau dibaca mah pasti rapi. Jadi ketahuan kalau mahasiswa dia acak-acakan skripsinya karena nggak dibaca. Udah pusing duluan biasanya seperti itu. Itu aja Pina ya. Iya, Pak, itu aja. Searching aja artikelnya, banyak baca, banyak memahami, nanti cantumkan di skripsinya. Skripsi itu harus rapi. Titik komanya, template-nya, marginnya itu harus rapi. Kita harus pahami setiap kata, setiap kalimat, setiap paragraf yang ada di skripsi Pina. Karena kita saling berhubungan. Jangan kopas. Kalau kopas mah bingung. Enggak, nanti kena turunin dong. Kalau membuat skripsi kopas bingung, yakin. Iya. Nah, kita nggak paham alurnya bagaimana. Jadi harus dipelajari setiap ide-idenya. Kalau soal misalkan Pak Dais mengatakan satu materi harus 6 sumber ya, tinggal baca aja. Kita cari di Google Scholar, 6 sumbernya kita baca, yang menarik pindahkan aja ke skripsi kita. Itu ya, Pina ya. Ya, Pak. Sama siapin aja sampai bab 3. Siapin aja, tapi rapikan. Nanti misalkan mau bimbingan bab 1, ajukan visi. Nanti lanjut bab 2 kita udah punya. Ajukan bab 2.
revisi. Nanti bab 3 ajukan, bab 3 revisi. Gitu aja. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Oh, Vina. Silakan Melani. Ayo Melani, mau Melani? Halo Melani. Ada Melani ini? Ada? Atau nggak ada? Halo. Di chat dulu. Oh, Melani mau bimbingan nggak Melani gitu? Mau Pak, bentar Pak. Oh, Melani. Ya, Bapak jam 3 mau keluar, Melani. So, Ya. silakan, Melani. Bapak tapi Melan di handphone ya, soalnya nggak bawa laptop. Ya, asal bisa nge-screen aja, share screen-nya bisa Iya, nggak? Pak. Ya, oke. Udah ada belum share screen-nya? Ada, Mel. Ada. Kemarin teh disuruh ini apa sih namanya teh? Cuma nambahin yang penelitian sebelumnya aja. Nah, yang ini kan kemarin teh Melan teh nggak ada yang berdasarkan observasi yang dilakukan di sekolah sama Melan teh udah ditambahin observasi yang ada di sekolahnya di sekolah Bandung di SDN 006 Halimun kelas 4 menyatakan bahwa faktanya masih ada guru yang menggunakan metode ceramah. Misalnya dalam proses pembelajaran siswa masih ada yang belum bisa berpikir kritis untuk bertanya pada gurunya. Kurangnya pembelajaran yang bersifat kooperatif, Ya, banyak lewat, siswa Melani. yang kesulitan. Lewat, Ya, Melani, terus apa di lagi? So. ya terus kata Bapak kan ada observasi sama apa namanya? Skripsian. Nah, Melan juga udah ngambil yang skripsi yang Mahyana 2018 yang berjudul penerapan model pembelajaran based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas 4 di Aceh. Permasalahannya Itu teh min teh madrasah ibtidaiyah negeri kayaknya itu teh. Harusnya minnya besar ya teh salah itu. Oh iya Pak, nanti dibesarin. Permasalahannya masih ada di sini rendahnya kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya dalam penerapan model pembelajaran yang kurang bervariasi dalam proses pembelajaran. Rendahnya kemampuan berpikir kritis dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah penerapan model pembelajaran yang untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis dan bagaimana respon belajar siswa melalui penerapan model problem based learning. Terus ada lagi jadi nanti ngambil 3 penelitian sebelumnya, satu observasi, 2 skripsian yang terdahulu. Terus ini juga ada skripsi yang diambil sama Melan punya Misrani Hanifah 2020 yang berjudul penerapan model pembelajaran problem based learning PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar, penelitian tindakan kelas di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Di sini permasalahannya kemampuan berpikir kritis di sekolah tersebut rendah dengan kondisi guru yang hanya menggunakan metode konvensional atau ceramah dalam proses pembelajaran sehingga menyebabkan siswa pasif dalam proses pembelajaran. Cuman itu Pak yang ditambahin sama Melan. Selanjutnya apa lagi Melan?
Udah. Kan kata Bapak teh yang bab 2-nya teh nggak boleh ada yang jurnal dalam jurnal. Nah, sama Melante beberapa udah pada diganti. Bukan Jadi nggak langsung. boleh. Selama masih ada Oh iya. rujukan utamanya, ya udah kita ke rujukan utamanya aja. Iya, sama Melan juga udah ditambah-tambahin. Udah diganti gitu maksudnya. Ini udah pakai Mendeley belum? Udah. Jadi Tapi nggak nah, itu bisa teh, di. kayaknya teh pakai apa, bukan apa 6 ya, ada halamannya ya. Iya, ada halaman ditulis. Kata Pak Aziz, kalau misalkan mau ngutip dari jurnal, ditambahin halamannya katanya biar kelihatan ngambil Nah, di bukan mana, gitu di bulan maksudnya. mana. Kan itu teh Apa? gini, bisa pakai sistem itu teh. Gitu. Sistem. Bisa pakai. Jadi Mendeley itu kita nggak perlu manual mencantumkan halaman tuh. Nggak tahu Pak, Melan mah manual ininya. Iya, berarti itu teh misalkan harus disediakan filenya. Nah, nanti ngutipnya halaman berapa, nanti itu ke sistem sama sistem. Nanti deh Pak dicobain lagi, soalnya yang di Google mah cuman langsung aja gitu, harus ngeituin sendiri manual. Jadi ya Pelajari lagi manual bagaimana saya. mencantumkan halaman pada Mendeley ya. Iya Pak. Itu kalau mau pakai halaman, mesti pakai halaman semuanya itu. Oh iya. Pakai halaman, harus pakai halaman semuanya. Kalau nggak usah, nggak usah. Jadi harus konsisten. Nah, kayak Umasih dan Sarkadi, dia nggak ada halamannya. Sedangkan di Iya. atas pakai halaman. Iya. Nanti diganti Pak. Itu harus konsisten. Kalau nggak pakai halaman nggak apa-apa kan Pak? Iya, kan udah Bapak bilang tadi. Oh iya, maksudnya teh takutnya teh emang harus pakai halaman gitu, Bapak bisinya bilang teh. tadi kan yang penting Nggak boleh. konsisten. Kalau mau pakai halaman, halaman semuanya. Iya Pak. Kalau nggak pakai halaman, jangan gitu kan Bapak udah bilang tadi. Iya Pak, baik Pak. Di atas kan pakai halaman. Jadi Iya. kan Melani mau pakai halaman. Kenapa ke bawahnya nggak ada halamannya gitu maksud Bapak teh. Ya. Sedangkan di atasnya udah pakai halaman. Berarti harus semuanya pakai halaman. Ah, Pak saya pusing Ya. nih, misalkan nggak mau pakai halaman, ya udah semuanya jangan pakai halaman. Gitu. Maksud Bapak. Ya Pak. Bapak Melan mau tanya, yang bab 3-nya, kan bab 3 Melan teh, pertanyaannya teh, bagaimana meningkatkan, tunggu, bisa salah. Nah, bagaimana meningkatkan berpikir kritis dalam model PBL? Nah, itu teh berarti langsung analisis jurnal ya? Atau harus dijelasin dulu cara meningkatkannya gimana? Nah itu harus jelas dulu nih metodenya, mau pakai eksperimen atau mau pakai studi literatur. Studi literatur. Nah kalau studi literatur berarti harus mengumpulkan, harus melis dulu Melani. Oh berarti ditambah ditulis lagi ya di bab 2-nya cara meningkatnya gimana aja gitu ya? Jadi Melani harus melis jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa berpikir kritis dengan menggunakan model PBL itu mampu meningkatkan kemampuan berkritis, harus di-list dulu. Makanya ada nggak list jurnalnya? Jadi teman-teman nanti proses. jangan dulu buat bab 3 kalau belum ada list jurnalnya. Yang dimasukin teh apa aja Pak di bab 3-nya? Maksudnya kan berarti judulnya terus si jurnal itunya kan. Maksudnya teh berarti langsung ke hasilnya aja atau
ditulis semuanya. Nah, itu juga harus ikuti formatan siapa yang digunakan. Misalkan formatan Profesor Rahayu, Profesor Popi, kan Profesor Popi kayak gini. Itu harus konsisten. Formatan siapa yang mau digunakan gitu dalam menganalisis artikelnya. Ya udah ikuti aja itu. Misalkan mau Profesor Popi, cari aja formatan penelitian studi literatur yang ditemukan oleh Profesor Popi. Itu. Kalau di Prop Kopi teh nggak ada ininya Pak, kemarin Melan lihat teh nggak ada yang cara nulisnya gimana gitu, jadi Melan teh bingung apa aja yang harus dimasukinnya. Nah, berarti cari skripsi ke kelas sebelumnya bagaimana Kalau lihat analisisnya. yang skripsi kakak kelas mah langsung jadi misalkan jurnal Bapak dalam jurnal Pak Taufik teh hasilnya teh gini gitu Pak. Ya Nggak udah dijelasin gitu aja. dulu di bab 3-nya. Kalau gitu semuanya konsisten kayak gitu. Ya Pak. Kalau mau formatan analisisnya kayak gitu. Tapi sebelum menganalisis, Melani suguhkan ke Bapak, ini Pak jurnal yang mau dianalisis. Judulnya, pengarangnya, tahunnya, artikelnya udah ada, penerbitnya mana, udah ada itu. Jadi ketika mau menganalisis sudah ada list jurnalnya. Ya. Berarti bab 3 bab 4 teh udah nganalisis jurnal ya? Nggak usah pakai teori-teori gitu lagi ya? Ya kan menganalisis jurnal itu kita kan mengambil pendapat orang lain. Iya. Ya, oh ya, ngerti. Ya, Pak. Untuk formatan mah jangan bingung, yang penting konsisten. Mau formatan siapa yang digunakan. Mau kayak gitu, ya udah gitu semuanya. Satu artikel bahas. Nah, nanti yang berhubungan sama konsep berpikir, yang nomor 1. Yang berhubungan sama nomor 2, yang meningkatkan berpikir kritis. Yang nomor 3, yang berpengaruh model pembelajaran. Nah, mau berapa artikel yang dianalisis teh? Berapa? 30 ya minimal ya? Berapa kemarin teh? Saturannya teh? Yang 12. Berapa sih? Dari bawah pokoknya. Yang banyak itulah pokoknya. Yang Bapak share itu, yang suratnya yang Bapak share di grup Anda, buka aja. 30 kalau nggak salah, Mas. Iya. Jadi misalkan Berarti itu teh bisa dibagi 2, Pak. Rumusan masalah ini minimal Melani harus menyiapkan 30 artikel yang berhubungan dengan 3 rumusan masalah ini. Nah, tidak buat daftarnya. Itu teh 1 bab ini atau dua-duanya? Ya bisa dicantumkan di bab analisis jurnal kan? Bisa dicantumkan di sana. Ya maksudnya teh dibagi 2, boleh nggak gitu? Jadi 15 gitu loh, Pak. Iya kan? 15 yang meningkatkan, 3 15 rumusan yang masalah ini berarti minimal harus mengumpulkan 30 artikel kan gitu. Oh iya. Ya, ngerti Pak, ngerti. 3 rumusan masalah ini teh yang berhubungan minimal harus mengumpulkan 30 artikel. Mau komposisinya 10 boleh. Terserah Melani aja itu. Menganalisisnya hati-hati, bukan copy paste. Nah, kebanyakan mahasiswa hanya dia memindahkan kata-kata yang ada di jurnal ke skripsinya. Padahal bukan itu intinya. Itu kan nanti kena Turnitin nanti teh. Kena similarity, berat nanti memparafrasenya. Makanya banyak mahasiswa dia mengakali, banyak melakukan kecurangan ketika melakukan tes Turnitin karena dia emang salah dalam menganalisisnya. Itu harus diparafrase, ambil idenya sama Melani itu. Nanti tuliskan dalam bahasa Melani sendiri gitu, bukan di copy paste. Iya, Pak. Bapak kalau ditulis di itunya tuh kan si
intinya teh berarti kan hasil ininya ya, hasil jurnal itunya. Maksudnya teh jurnal hasil penelitian itunya. Tapi kan gimana sih bahasanya teh? Kayak banyaknya teh angka geningan Pak. Waktu kemarin dilihat teh kayak hasil pretest sama post-testnya teh sebelum dan sesudah kayak gitu doang Pak. Itunya teh yang dimasukinnya Iya, gimana? berarti itu mah kan hasilnya bukan pembahasannya kan. Jadi pembahasannya ambil idenya, gunakan dengan bahasa Melani sendiri. Gitu. Kalau hasilnya dimasukin lagi ke ininya nggak apa-apa kan Pak? Atau gimana? Ya, yang jadi masalah mah bahasanya. Bahasanya nggak boleh sama dengan yang ada Oh di intinya mah analisis. bahasanya gitu ya? Oh ya, ngerti Pak. Jadi misalkan di dalam artikel kita mengatakan misalkan bahwa konsep berpikir kritis dengan problem designing dengan baik meningkatkan pada sekolah dasar. Nah, jangan sampai mengutip kalimat itu, harus diubah. Gitu. Ya. Pengkajian konsep berpikir kritis yang saya ambil dari artikel ini yang membahas tentang problem based learning di sekolah dasar. Nah, harus pakai kalimat kita sendiri, idenya sama, tapi kalimatnya kalimat kita. Iya Pak, baik. Jadi nanti pas di akhir cek Turnitin dia nggak terlalu banyak. Iya Pak. Jadi bukan mengkutip ya, nanti kebanyakan mahasiswa suka mengkutip jurnal dan memindahkannya bukan buat itu, dia menganalisis. Kita memahami dan menyusun idenya dengan bahasa kita sendiri. Ya perlahan-lahan aja lah. Iya. Dan jurnalnya kan belum ada kan? Lagi dicari Bapak baru 5. Ya tuh masih banyak gitu. Iya. Udah Melani, ada lagi? Bapak Melante kan kemarin teh Senin teh bimbingan sama Pak Aziz Melante. Nah terus teh Pak Aziz teh nanya gini, kalau misalkan kan Bapak teh udah disuruh ngerjain bab 2 ya. Nah Pak Aziz teh minta bab 2-nya udah ngerjain belum Melan? Udah Pak, kata Melan teh. Terus teh udah di ACC belum? Udah, belum kata Melan teh. Tapi udah dikumpulin. Udah, kalau misalkan bab 1-nya sama Pak Aziz kan kemarin teh baru di ACC. Nah, sama Bapak udah di ACC belum? Soalnya Pak Aziznya nunggu dari Bapak. Maksudnya teh, jadi kalau misalkan ditulis di kertas itunya Pak Aziz teh pingin Bapak dulu, baru Pak Aziz gening yang ngituinnya. Jadi gimana? Kebalik atau itu mah logikanya. Jadi Pak Aziz, Kalau jadi Bapak Pak mah Aziz tidak teh, mempermasalahkan ACC lah. ACC mah mudah, Melan. Gitu. iya cuman Pak Aziz teh minta kalau Penting misalkan Melani membuat skripsinya dengan baik dan benar, progresnya ada, soal ACC mah mudah lah. Seperti itu. Untuk etika, iya Bapak jadi mah pembimbing satu yang meng-ACC. Bapak mah. jadi dari Tapi pembimbing satu. untuk progresnya siapkan aja. Mau Melani siap sampai bab 5 juga siapkan aja. Gitu. Gitu. Tapi Pak Aziz teh minta dari pembimbing 2-nya udah di ACC belum? Kalau misalkan pembimbing 2-nya udah nggak ACC, baru sama Bapak Etikanya ditambah-tambahin Bapak mah katanya. pembimbing satu dulu. Pembimbing satu dulu yang ACC. Mudah lah itu malah soal ACC mah. Ya. Jadi Melante bingung Pak ini teh udah di ACC atau belum? Bisa Pak Aziznya nanya lagi. Melante suka bingung ngejawabnya harus gimana. Ya Bang, pembimbing satu dulu kan gitu aturannya biar sopan. Pembimbing satu yang ACC. Bapak yang memantau bab 2, bab 3 selanjutnya. Paham kok cuma udah biasa. Iya, iya. Ya Pak, makasih Pak. Kalau pembimbing satu sudah sama ACC, Bapak ikutan pembimbing satu. Udah Pak, paling Melan mah cuma segitu nanyanya. Udah jelas. Nah, nanti siapkan zona yang mau dianalisis,
Nanti bimbingan selanjutnya listnya udah ada. Insya Allah, Pak. Judul, autor, linknya, link jurnalnya dari mana, cantumkan aja. Nanti buat di dalam Excel aja, di Excel atau di Word. Ya. Filenya udah ada, nanti tunjukkan. Ya, baik, Pak. Kayak gitu ya. Terima kasih, Pak. Nah, Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Pina, Melani? enggak, Pak, udah. Cukup, Oke. Pak. Nanti Bapak cantumkan dari video ini, bisa diulang-ulang lagi sebagai pembelajaran. Lalu kalau bisa yang udah dibahas jangan dibahas lagi. Jadi kita akan buat progres ke depan, jadi supaya nggak mundur gitu. Jangan mau bimbingan mundur. Misalkan udah bab 2, bab 3, ternyata bimbingan lagi bab 1, jangan gitu. Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.